manusia itu bereinkarnasi. Kenapa populasi manusia kok bertambah? Kok nggak satu akan tumbuh satu lagi? Setelah hilang satu, tumbuh satu lagi. Lah belajarmu Kang yang perlu ditambahi supaya mencapai ke tataran itu, supaya mencapai ke ilmu teles itu. Berarti intinya ada musibah semacam banjir, tanah longsor dan sebagainya itu termasuk kita yang kurang punya rasa dengan alam itu kan? Ya kita kurang bersinergi dengan alam, kita kurang berdamai dengan alam itu. Maka jangan salahkan kalau banjir itu melanda, jangan salahkan kalau tanah itu longsor, jangan salahkan kalau gunung itu meletus. Ya karena kita itu kurang bersinergi atau kita itu kurang berdamai dengan alam itu. Bukan kau malah menyalahkan Tuhan murka ya Pak ya? Enggak gitu. Pertanyaannya itu Tuhan yang mana yang murka? Makanya kalau Tuhan itu masih murka, Tuhan itu masih senang curhat, Tuhan itu egois. Kenapa Tuhan yang seperti itu kamu sembah? Kenapa Tuhan yang seperti itu kamu agung-agungkan? Karena Tuhan itu mempunyai sifat agung, dalam arti sifat agung itu Dia itu maha segala-galanya. Jadi jangankan kok amit ya, jangankan untuk disembah. Tuhan juga suka. Enggak disembah itu lo suka Tuhan itu. Itu yang dinamakan Tuhan itu mempunyai sifat agung. Mempunyai sifat langgeng. Sebenarnya manusia hidup itu sudah masuk dalam zaman kelanggengan. Bukan mati itu masuk dalam zaman kelanggengan. Yang membuat kita nggak langgeng itu kita sendiri kok. Sebenarnya. Berarti intinya manusia sejak lahir sampai akhirnya itu sudah termasuk zaman yang kelak masuk alam penghitungan Pak. Masuk alam Tuhan dan alam langgeng. Makanya orang Jawa itu mempunyai keyakinan kita mati itu bukan roh kita, tapi kita mati itu jasad. Berarti kalau begitu masih ada harapan roh itu akan hidup lagi. Maka cokro magilingan itu adalah kelanggengan manusia ini sendiri. Silih berganti. Maka ada yang membantah. Kalau manusia itu cokro magilingan, kenapa populasi manusia itu kok bertambah? Betul. Berarti cara belajarnya belum pernah belajar ke kitab teles. Kitab garing. Tetap gawe kitab garing. Jadi seolah-olah kita yang melakukan, kita yang menerima. Orang lain tidak akan mendapatkan apa-apa. Akhirnya pikirannya garing Pak. Ya akhirnya garing. Ya bener akhirnya pikirannya garing. Kan sering lo sampai no. Bahwa setiap satu roh itu nanti akan pecah menjadi 7. Maka orang Jawa dengan hitungan ke-7 itulah pitulungan. Gitu. Makanya jangan tanyakan kalau memang manusia itu bereinkarnasi, kenapa populasi manusia kok bertambah? Kok enggak satu akan tumbuh satu lagi? Setelah hilang satu, tumbuh satu lagi. Lah belajarmu Kang yang perlu ditambahi supaya mencapai ke tataran itu, supaya mencapai ke ilmu teles itu. Tapi faktanya orang-orang yang belajar ilmu agama itu kan nggak mengenal adanya reinkarnasi Pak. Apa mungkin karena efek dari belajar kitab garing tadi Pak? Ya kebanyakan orang yang belajar dari ilmu kitab garing itu kan cuman begini, di saat kita tuh melakukan baik, kita akan mendapatkan surga, di saat kita melakukan buruk, kita akan mendapatkan neraka. Nah pertanyaannya, kenapa setiap ada orang mati kok mesti mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un? Kok gak inna jannati wa inna, kok kita dari Allah dan akan kembali ke Allah, kok tidak disebutkan kita mati mau menuju ke surga, kok gak begitu? Nah itu ada apa? Dan bagaimana cara merasakan ilmu itu atau ucapan itu? Semudah itu diucapkan, padahal itu bermakna yang sangat luar biasa. Tapi kok manusia itu cuma bisa mengucap. Kadang-kadang yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sendiri tidak paham arti dari itu. Nah, karena apa? Ya karena kebanyakan belajar dari kitab garing. Tidak mau belajar dengan kitab teles. Makanya kalau belajar kitab teles, ojo njiwit
lamun dijiniwit krasa lara, mula sira aja seneng jiwit marang sepadha-padha. Itu artinya apa? Ya kita tuh merasakan orang lain itu ya diri kita. Makanya kowe kuwi aku ki ya kowe. Begitu akhirnya. Kalau kita itu membodohi orang, orang itu bisa kita bodohi. Tapi perasaan kita tetap perang, tetap gak nyaman loh. Diakui gak diakui? Nggak sinkron Pak gitu ya? Ya otomatis. Mau kita sudah tahu kok yang kita ucapkan itu membodohi. Sudah tahu kok. Dan karena memenuhi kebutuhan saya, ya sudahlah, bohong-bohong nggak apa-apa. Akhirnya menutupi itu semua supaya apa? Kebohongannya tidak terbongkar. Gitu loh. Kok ada orang, wong iku wis ra mikir dan sebagainya. Sudah mikir sebenarnya. Ya dia sudah tahu kalau perbuatannya itu salah. Tapi karena kebutuhan, maka salah pun dikerjakan. Nah, konsekuensi dari salah itulah, satu, kalau tidak urusan dengan negara, dua, berurusan dengan alam ini. Karena kita sering membodohi dan sering memakan barang-barang yang tidak menjadi hak kita, maka badan kita itu sakit yang kadang-kadang kita itu bingung, ini sakit apa kok badan kita bisa sakit seperti ini. Gitu. Itu kalau tidak ada hubungannya dengan hukum negara. Yang ada hukumannya dengan negara, nanti akan dicari KPK, akan disidangkan, akan divonis, dan akan ditahan di rutan. Kita kembali ke akuan tadi Pak, bahwa untuk menghilangkan rasa keakuan itu kita harus bisa yang namanya ngaji rasa gitu. Dalam artian ngaji rasa itu kita harus mengkaji rasa itu kan apa kan gitu Pak ya? Apakah itu rasa dengan sang pencipta atau bagaimana? Rasa, raso, lan aku itu kan satu paket. Yang saya katakan satu paket itu gini Mas. Rasa itu tandanya ada hidup. Raso itu bentuk dari hidup itu. Aku adalah bentukan dari yang hidup dan menghidupi dan menjadi tanda hidup. Nah niku. Jadi manusia itu ada hidup, ada yang menghidupi, dan ada bentuk hidup. Betul loh. Nah, bentuk hidup itu dinamakan aku. Yang namanya hidup itu raso. Nah, yang menghidupi raso. Raso gitu Pak ya. Raso. Yang menghidup itu rasa. Yang menghidup itu raso. Yang hidup itu rasa. Itu raso. Yang menghidupi raso. Nah, yang menjadi tajali hidup atau pertanda hidup itu adalah aku atau ingsun. Gitu. Berarti satu paket gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Contohnya kalau kita mau belajar dengan seksama. Ya, maaf Bung, ini penemuan orang Jawa ya, bukan orang agamis. Di antara Tuhan, utusan, dan yang menjadi atau yang menjadi utusan itu juga satu paket. Contohnya apa? Tuhan adalah yang memberi wahyu, malaikat adalah menjadi penyampai wahyu itu, dan Muhammad dia yang melaksanakan wahyu itu. Ini sebenarnya satu paket. Tidak bisa dibedakan. Buktinya apa? Di surat Al-Baqarah pertama, di situ tidak menyebutkan apa-apa dan tidak diawali dengan apa-apa, langsung disebutkan alif, lam, mim. Gitu. Nah, itu adalah isyarat bahwa antara tiga huruf ini adalah satu bilangan, tapi beda fungsinya masing-masing. Jadi seperti tadi, hidup yang menghidupi dan yang menjadi tanda kehidupan. Jadi rasa, raso, lan aku. Gitu. Satu paket nggak bisa dipisahkan. Satu paket nggak bisa dipisahkan. Ini salah satu pisah. Sudah nggak jadi. Tidak menjadi lafaz, tidak menjadi aksara, tidak akan bisa membunyikan kalimat. Gitu loh. Kita contohnya, kita hidup tanpa rasa, kita menjadi orang gila. Kita hidup tanpa ada rasa yang menghidupi,
akhirnya kita tidak tahu bahwa itu adalah makanan yang beracun. Contohnya apa? Ya orang gila lagi. Apa iya kira-kira nek wong bento ku makan makanan basi terus wetenge mlembung atau mencret? Tunjukkan mana ada orang gila itu ya makan makanan basi terus sakit. Berarti dia hidup. Tapi karena yang menghidupi itu sudah ibarat baterai sudah gak berfungsi. Dia cuman pakai ada pertanda hidup karena dia masih jalan. Kalau ada hujan dia berteduh. Cuman begitu saja. Tapi mengarahkan hidupnya dia sudah nggak bisa lagi. Gitu.